Welcome to Mo and Friend, rumah penuh cinta. Anjing aja dicinta, apalagi manusia. Tapi kalau berhijab dan punya anjing, siap-siap ditanya, Kak, anggapannya apa? welcome to Mo and Friend, yuk kita kenalan. Kobo Tayo, Macamilo, Marley, Meme, emak bapak yang juga sering dihina, tapi malah tambah banyak berkahnya, alhamdulillah. Oke, jadi ketemu lagi sama aku Mela. Jadi ini akan jadi tempat kita mempertanyakan lagi dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang budaya, agama, norma, dan hal-hal yang kita taunya udah gitu aja dari sananya. Kata orang tua begitu, kata Pak Ustadz begitu. Nah, hal-hal yang tahu-tahu udah begitu dari sananya ini kita eksplor lagi. Sebenarnya dari sana itu dari mana? Nah, sebelumnya aku bahas babi kan, sekarang aku bahas sahabatnya nih, anjing. Forbidden Questions kali ini akan bahas kenapa orang Islam nggak boleh melihara anjing. Nah, anjing selain suka dipakai buat ngatain orang, anjing itu adalah hewan yang nggak boleh dipelihara sama orang Islam. Alasannya kenapa? Nah, biasanya kita dikasih tahu karena anjing itu najis. Jadi di Muslim Society yang sekarang nih, melihara anjing tuh ya nggak populer lah. Kalau kamu orang Islam dan melihara anjing, orang bakal reaktif sih. Tahu nggak Hesti Sutrisno, wanita bercadar yang rawat 70 anjing? Kan kontroversial tuh. Nah, coba kalau dia bukan Muslim, kayaknya orang nggak akan reaktif sih. Sementara itu ya, anjing itu adalah hewan peliharaan paling umum. Dalam sejarah peradaban, anjing itu adalah hewan yang pertama kali dipelihara oleh manusia. Anjing udah kita pelihara dari 30.000 tahun yang lalu. Lebih early 10 tahun dari ketika manusia pertama kali beternak segala macam hewan ternak dan hewan buat transportasi kayak kuda misalnya. Nah, dalam sejarah peradaban, duluan kita temenan sama anjing daripada sama kucing dan hewan-hewan lain. Menarik ya? Kalau lihat dari perspektif ini, rasanya pertanyaannya jadi geser dari yang kok orang Islam pelihara anjing, jadi pertanyaannya kok orang Islam nggak pelihara anjing? Nah, karena anjing populer dihukumi najis di komunitas Muslim, kadang tuh sedihnya jadi justifikasi untuk nyakitin anjing ya. Kadang kelompok yang menganggap anjing najis tuh jadi develop antipati gitu ke anjing. Nah, gimana ceritanya hewan yang merupakan hewan pertama yang dipelihara manusia jadi hewan yang nggak boleh dipelihara dalam Islam? Jadi, produk hukum Islam itu kan adalah hasil sintesis dari teks ya. Teks primary-nya Quran, secondary-nya hadis atau riwayat Nabi dan sahabat. Nah, untuk bisa mengerti perspektif ulama dalam memproduksi fatwa, mau nggak mau kita harus look through teksnya. Kalau soal anjing najis, sebenarnya kan nggak ada pernyataan eksplisitnya di Quran maupun riwayat ya. Anjing dihukumi najis itu karena riwayat yang isinya memerintahkan untuk membasuh wadah bekas makan anjing kalau kita mau pakai wadah itu lagi. Kalau bahasa populernya mungkin gini ya, kalau anjing makan di piring kamu, piringnya cuci ya, yang bersih banget, kalau bisa pakai sabun dan bilas 7 kali. Nah, dari riwayat itu banyak dari ulama yang nyimpulannya jadi, oh harus dicuci, segitunya berarti karena air liurnya najis. Kalau air liur anjing najis, berarti anjing itu najis. Kalau anjing najis berarti sama nih kayak babi. Terus kalau kena babi, jadi harus cuci 7 kali juga. Nah, kalau babi itu emang ada pernyataan najisnya, kalau anjing tuh nggak ada. Dan bilas 7 kali itu cuma ada di teks untuk wadah bekas makan anjing doang. Untuk babi itu nggak ada perintah untuk bilas 7 kali. Tapi somehow hasil ijtihad ulama fikih itu anjing sama babi end up berada di kategori najis berat. Dan cuma mereka berdua doang nih yang masuk kategori najis berat. Perlu diperhatikan kalau pada zaman Nabi air tuh mahal ya. Gak bisa mandi sering-sering. Wudhu kalau mau sholat tuh satu orang cuma ngabisin air segini doang. Sebanyak air yang bisa ditampung 2 tangan. Gak kayak kita yang wudhunya di keran yang deras banget ya. Nah, mungkin makanya urgensinya jadi berasa berat banget kali ya. Jadi mungkin kenapa dikategorikan najis berat gitu. Karena dicuci 7 kali gitu, air mahal. Tapi gak tahu juga sih. Tapi ini bisa aja ya gak sih? Nabi nyuruh kita cuci piring bekas makan anjing itu karena alasan kebersihan aja gitu. Anjing kan nggak tahu ya habis makan apa, habis gigitin apa. Ya Nabi mungkin concern kalau umatnya makan di wadah yang sama tanpa dicuci bersih dulu. Mungkin ya, aku juga nggak bisa tahu pastinya of course. Cuman nih ya, kalau anjing senajis itu, gini. Anjing itu umum dipelihara sebagai pemburu. Dan hewan hasil buruannya itu halal untuk kita makan selama kita melepas anjingnya baca bismillah dulu. Nah, hal itu dijelaskan di Quran Surat Al-Maidah ayat 4 dan tercantum juga di riwayat.
Anjing kan berburu pakai gigi ya, jadi hewan hasil buruannya ya bekas digigitin anjing, tapi halal loh untuk dimakan. Jadi pada masa itu mungkin anjing nggak semenjijikkan itu karena kita boleh makan bekas gigitan anjing. Teks selanjutnya nih soal larangan melihara anjing. Kalau melihara anjing katanya dosanya tuh 1 kiraf. Di riwayat lain ada yang bilang 2 kiraf. Nah, kiraf itu kayak gunung besar. Jadi melihara anjing tanpa untuk keperluan berburu dan keamanan dosanya segunung. Meanwhile, familiar nggak sama kisah Ashabul Kahfi? Kisah para penghuni gua yang ada di surat Al-Kahfi. Kisah ini juga ada di Alkitab, sebutannya tapi bukan Ashabul Kahfi, sebutannya Seven Sleepers ya, karena mereka ceritanya tidur gitu di dalam gua selama 308 tahun. Nah, mereka ini punya piaraan yang legend dan piaraan itu anjing. Para pemuda yang tidur lama banget sampai ratusan tahun di gua ini udah dinyatakan auto surga nih. Mereka udah dijamin surga sama Tuhan. Nah, gimana? Para pemuda yang auto surga ini peliharaan anjing. Ya nggak tahu sih itu anjing pemburu atau penjaga atau apa. Ya udahlah ya, bisa aja itu anjing pemburu. Oke, lanjut nih. Ada cerita lagi. Ada seorang pemuda Bani Israel, dalam riwayat lain katanya seorang perempuan pezina. Alkisah dia ketemu sama anjing yang kehausan dekat sumur. Terus dia masuk sumur dan ambilin minum buat anjing itu. Nah, karena perbuatan baiknya itu dia dikasih golden ticket buat ke surga. Itu ngasih minum doang loh, bisa cus langsung ke surga kalau mati kelak. Nah, tapi gini deh, kalau misalnya itu orang mikirnya bukan, wah kasihan nih anjingnya aus, kasih minum deh. Tapi dia, wah anjingnya kasihan gak ada yang urus, aku pelihara deh. Tapi the problem is, kalau ngasih minum anjing masuk surga, kalau melihara anjing dosanya segunung. Kan kalau kita melihara anjing gitu, kita bisa memastikan terus anjing itu gak kehausan dan kelaparan ya. Tapi dosa nih masalahnya. Tapi ngasih minum sekali surga nih, jadi gak tahu deh gimana ya. Lanjut lagi, ada teks lain nih. Ada riwayat yang bilang kalau malaikat itu gak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Teksnya Sahih by the way. Sahih itu berarti verified dan confirm kalau teksnya itu otentik. Riwayat ini memperkuat alasan kenapa melihara anjing itu nggak boleh. Nanti malaikat nggak mau ke rumah kita. Nanti rumah kita jauh dari berkah atau berkat. Nah, konsep berkah ini emang konsep abstrak yang populer dalam perilaku kita beragama ya. Dalam pembuktiannya sih ya nggak bisa. Kita nggak bisa membuktikan sesuatu itu berkah atau enggak. Ya dirasa-rasa aja. Nah, kembali ke topik anjing bikin malaikat menjauh. Jadi gini, ada juga riwayat yang menunjukkan kalau anjing tuh biasa bolak-balik masjid, nongkrong di masjid, kadang pipis segala. Tapi Nabi dan para sahabat tuh chill aja, nggak musir dan nggak langsung bebersih langsung gitu. Nah itu menunjukkan kalau interaksi antar manusia dan anjing tuh biasa aja pada saat itu ya nggak sih? Nah terus berarti kalau di masjid Nabi ada anjing, malaikat nggak masuk masjid Nabi gitu? Nah jadinya emang alasan soal nggak boleh melihara anjing nih jadi nggak konklusif sih ya. Kayak masih banyak missing puzzle-nya gitu. Ulama pun kadang rasionalisasi sendiri aja. Ada yang bilang katanya soal melihara anjing tanpa dimanfaatkan untuk berburu atau keamanan itu yang nggak ada manfaatnya, makanya nggak boleh. Tapi kan banyak ya hewan yang nggak ada manfaatnya buat dipelihara. Tapi kalau kita pelihara ya nggak dibilang dapat dosa segunung juga. Waktu kecil siapa yang pernah melihara kelomang atau anak ayam yang dicat hijau atau apalah peliharaan yang nggak berguna lainnya? Itu kelomang kan nggak bisa disuruh berburu atau jaga rumah gitu. Tapi kalau kita pelihara kan nggak dosa. Nah, setelah aku cerita panjang lebar gini, kamu punya pendapat nggak? Atau ada tanggapan nggak buat aku? Atau kamu punya masukan untuk tema Forbidden Questions episode selanjutnya nggak? Tulis di kolom komentar ya. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, like dan share juga. Subscribe juga dong supaya aku tambah semangat kontennya. Makasih sudah menonton sampai habis. Aku pamit dulu ya. Dadah. Mbak Kumaila bukan hanya sekedar cantik tetapi juga sangat cerdas. Seharusnya orang-orang yang buta huruf di luar sana bersyukur karena adanya anak muda yang seperti Mbak Kumaila ini yang berani mengungkapkan kebenaran yang tak pernah diketahui oleh orang-orang yang buta huruf di luar sana. Saya secara pribadi meskipun saya beragama Kristen, saya banyak juga mendapatkan ilmu baru dari Mbak Kumaila. Contohnya seperti memelihara anjing yang sangat diharamkan oleh umat muslim, begitu juga babi yang diharam-haramkan oleh umat muslim. Saya bersyukur saya bisa mendapatkan ilmu baru dari Mbak Kumaila ini. Kiranya video ini mencerahkan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.